Oke, kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang semua? Belum. Jam berapa ini? Sudah sore seperti ini belum makan siang. Semoga setelah ini semuanya bisa ditraktir oleh Dini. Ya. Loh, saya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir sore hari ini di dalam Zoom meeting ini. Sesuai yang sudah Buria infokan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan, serangkaian kegiatan dari kegiatan bimbingan klasikal. Jadi dalam 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan saya rasa topik ini sangat relate sekali dengan teman-teman gitu loh. Mungkin beberapa di antara kita bisa mengalami topik yang akan kita bahas ini. Tapi sebelum membahas topik itu, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah masih hadir pada Zoom meeting ini. Maka pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, sebelum belajar ini saya akan mencoba untuk ngecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada sore hari ini? Siapa? Dilihat teman-temannya. Hadir semua? Ini Nur Hovifah baru join, kayaknya dari tadi sinyalnya kurang stabil ini. Halo Nur Hovifah. Di mana kamu? Baik, maaf sinyalnya agak lemot, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya hadir semua ini kalau dilihat dari jumlahnya sih. Dari jumlah yang hadir pada hari ini. Nah, hari ini sampai berapa jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang mungkin hampir semua mahasiswa itu mengalami hal ini, yaitu tentang stres akademik. Jadi mungkin kalau kita sebagai mahasiswa seringkali yang namanya manusia biasa ya, seringkali haduh cemas gitu. Ini bab 1 belum selesai gimana nih? Duh, saya mau ketemu pembimbing atau pembimbing saya minta revisi atau tugas semakin banyak, itu menumpuk sehingga kita kadang pusing gitu. Gimana caranya mengatasi semua masalah-masalah ini? Jadi seringkali kita mengalami stres akademik gitu loh. Jadi stres akademik itu adalah respon seseorang terhadap stresor, teman-teman. Jadi respon seseorang terhadap stresor. Stresor itu ya bisa berupa tekanan, baik itu dari dalam diri dia atau dari luar diri dia yang berhubungan dengan akademik. Misalnya tuntutan untuk mendapatkan IPK 4,00 atau untuk cepat-cepat lulus karena mau nikah gitu, atau harus cepat kerja gitu loh karena perlu uang untuk membiayai keluarga, atau pokoknya harus lancar kuliahnya. Jadi ada berbagai macam tuntutan kepada kita sehingga kadang kita merespon itu bisa dengan cara yang positif atau bisa juga dengan cara yang negatif. Nah, bagaimana kita merespon tekanan itulah yang menimbulkan stres pada diri kita. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas itu. Nah, saya akan mencoba untuk share sebuah video, teman-teman.
mahasiswa saya tadi pagi ya telah melakukan bunuh diri, tapi setelah di cross check emang murni bunuh diri ya. Kalau melihat kata-katanya sudah jelas bahwa dia punya permasalahan individu, bukan permasalahan dari dia mengakui kesalahan. Selama 2 tahun ini emang udah kuliah juga jarang masuk ya. Itu kata-katanya ditulis di mana? Di tag di komputer. Nah, dan dia udah mempersiapkan, kalau saya lihat ya, kontak personnya tolong segera hubungin kakak saya. Jadi kakaknya alhamdulillah sudah datang ini tadi. Kalau itu udah, dan setelah kita cross check emang udah bunuh diri, lidahnya gitu. Dia angkatan berapa, Pak? 2014. Harusnya udah lulus. Harusnya sudah sidang. Tapi dia nggak ikut sidang. Oh, belum. Mata kuliahnya baru sekitar 50% lulusnya itu. Oke. Nah, jadi permasalahannya seperti itu. Terkadang ada beberapa mahasiswa yang merespon tekanan-tekanan akademik itu menjadi respon negatif, atau dia tidak bisa mengatasi masalah-masalah itu sehingga memilih jalan-jalan yang mungkin kurang baik gitu ya. Jadi stres akademik itu kan sebenarnya hal yang wajar, dan setiap orang hidup itu kan pasti merasakan stres gitu loh. Nggak ada orang di dunia ini yang tidak merasakan stres, pasti ada titik stresnya. Cuma memang mungkin kemampuannya yang berbeda-beda bagaimana merespon stres. Jadi dari problem masalah yang tadi, bagaimana ketika mahasiswa mengalami stres akademik, dan contohnya kasus yang tadi, itulah yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Nah, jadi setelah ini Bu Ria akan membagi teman-teman ke 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti silahkan tunjuk siapa yang akan menjadi juru bicaranya. Kemudian notulen dan juru bicaranya silahkan ditunjuk siapa yang akan mencatat. Tugasnya adalah merumuskan. Apa sih stres akademik itu menurut teman-teman? Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang mengalami stres itu apa? Jadi ada yang pertama, apa itu stres akademik? Yang kedua, ciri-cirinya apa? Kemudian yang ketiga adalah apa faktor-faktor penyebab seseorang mengalami stres akademik? Atau mahasiswa, bukan seseorang di sini, mahasiswa ya. Apa penyebab mahasiswa mengalami stres akademik? Yang keempat, dampaknya bagi mahasiswa itu stres akademik itu apa? Dan yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana caranya mengurangi stres akademik versi terbaik Anda masing-masing. Kira-kira Anda punya tips apa nih dalam mengurangi stres akademik? Misal, nonton konser, Bu. Konsernya siapa? Lagunya siapa? Nah, itu ditampilkan di sini dalam sebuah proyek. Mau kemana? Jalan-jalan virtual kemana? Nah, itu ditampilkan di sini. Cari video-video di YouTube atau apa yang relate dengan solusi-solusi Anda. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Paham apa yang harus dilakukan? Mana ini kok nggak ada suaranya? Hilda, gimana? Paham? Hilda, gimana Hilda? Paham, Bu. Oke. Ini Deno, paham tugasnya? Ya, Bu. Oke, jadi silakan diskusikan 5 poin tadi. Apa pengertian, ciri-ciri, faktor penyebab, dampak, dan cara untuk mengatasi stres akademik. Saya akan membagi Anda kepada 4 breakout room, dan saya berharap mungkin 16.30 kita semua sudah bisa kembali ke main room. Ya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompok dan selamat berdiskusi.
Ya, Bu. Ya. Silakan masuk roomnya. Azalea, Dini, Galuh, ayo segera join. Galuh, Ya, Bu. pakai 2 akun apa 1 akun? Dua aja, Bu. Hah? Masuk room 4 ini, Galuh. Iya, Bu. Mbak Zalea, yuk ikut. Ini burung, Mbak. Masuk. Dini, Dini masuk ke room 3, Din. Biar nggak di sini. Iya, Bu. Nah, Galuh masuk room 4, Galuh. Gimana, Bu? Room 4, masuk room 4. Azalea. Azalea. Tuntutan kehidupan. Apa? Coba, gangguan? Gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Tuntutan kehidupan. Kelompok 1 ada masalah? Bisa? Belum ada, Bu. Oke, lancar ya. Ya, Bu. Yuk, selamat berdiskusi. Atau yang lain? Kelompok 2 gimana? Bisa? Aman, Bu. Aman, Bu. Alhamdulillah, kalau aman. Iya. Lanjutkan diskusinya. Iya. Dini marah nih. Notulensi, tulisan.
Aku boleh kalau mau. Kelompok 3 bisa? Novita sudah dalam Bu. Bisa? Ya ini sedang diskusi dan saling diskusi gitu. Kan Ya, ya Bu.
Ada yang belum kembali? Udah kayaknya ya. Oke, kelompok 1 sudah ada perwakilannya? Sudah kembali kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Ada, Bu. Kelompok 3? Kelompok 3? Ada, Bu. Oke, kelompok 4? Kelompok 4? Ya, Bu. Ada? Kelompoknya Galuh dan kawan-kawan ya, kelompok 4? Oke, biru 4. Oke, teman-teman semuanya sudah berdiskusi tadi dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita dengarkan hasil dari diskusi teman-teman masing-masing dalam kelompoknya. Silakan untuk dipresentasikan di Zoom ini gitu ya. Kira-kira apa saja hasil diskusinya gitu. Disampaikan di grup Zoom ini. Nah, teman-teman yang ingin bertanya ke temannya, boleh dipersilahkan jika ada hal yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Sekarang kita mulai presentasinya secara acak. Kita mulai dari kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang akan mewakili untuk presentasi? Saya, Bu. Kelompok 3. Oke, Ya. Mas Rizky, silakan. Dalam. Ya. Baik, selamat sore teman-teman. Dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi mengenai stres akademik yang sudah kita bicarakan bersama-sama di dalam Zoom meeting tadi. Yang pertama yaitu dari pengertian terlebih dahulu kali ya. Iya. Dari pengertian stres akademik adalah respon yang dialami siswa ataupun mahasiswa, bisa berupa reaksi fisik, bisa perilaku, kognitif, dan juga emosi negatif yang muncul akibat. Kurang benar. Iya dah. Maksudnya? Ya, saya ulangi. Ya. Ya, saya ulangi ya. Stres akademik merupakan respon yang dialami oleh siswa ataupun mahasiswa, bisa berupa reaksi fisik, perilaku, kognitif, dan juga emosi negatif yang muncul akibat adanya tekanan akademik. Jadi semua tekanan-tekanan yang berasal dari akademik, dari kuliah kita gitu ya sebutannya, itu merupakan stres akademik. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri yang pertama adalah individu tersebut akan mengalami sebuah kegelisahan atau kecemasan. Mungkin bisa sedih ataupun depresi karena menurutnya tugas-tugas dan tuntutan akademik itu sifatnya sangat berat sehingga individu tersebut tidak mampu untuk menekan jauh stres akademik itu ke solusinya gitu. Jadi individu itu merasa tertekan, intinya begitu. Ya tahulah ya, ada tugas pasti tertekan kita. Ya, lalu faktor yang mempengaruhi stres akademik. Faktor pertama yaitu internal dulu dari diri kita sendiri. Yang pertama ada pola pikir, bagaimana kita memikirkan sebuah tekanan itu menjadikan sebuah stres, tergantung apakah stres itu akan menjadi eustress atau stres yang positif, ataupun distres atau stres yang negatif. Nah, yang sulit ini yang distres. Ini tergantung dari pola pikir kita masing-masing. Lalu yang kedua yaitu kepribadian. Mungkin kalian pernah dengar ya, kepribadian yang tangguh berasal dari kepribadian yang sudah teruji pribadinya. Jadi banyak tantangan yang sudah dilewati pasti akan meningkatkan kepribadian yang tangguh kan gitu. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang dari luar diri kita. Yang pertama adalah kuantitas jadwal kuliah ataupun pelajaran yang sangat padat. Mungkin dari kita kalau kuliah sampai malam mungkin bisa kali ya stres ya, dari kalian itu juga merasa gitu kan kalau sampai malam misalkan kuliahnya. Lalu yang kedua yaitu dorongan status sosial, ini kaitannya dengan sebuah
status di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu dorongan untuk berprestasi. Semakin kita ingin berprestasi, otomatis tantangannya jauh lebih sulit kan gitu. Oke. Lalu dari stres akademik akan berdampak pada diri kita masing-masing. Dampak yang pertama yaitu secara fisiologis atau fisiknya. Kita akan mudah kelelahan, lemas kali ya. Tidak bisa semangat atau bugar gitu, bisa juga sakit kepala, mungkin pusing misalkan. Itu juga akan berdampak pada fisik kita. Lalu yang kedua psikologisnya. Emosi negatif kita semakin besar, nggak bisa ngontrol diri. Kecemasan, kegelisahan, oh tugas saya belum, tanggungan-tanggungan bab skripsi saya belum. Nah, itu dampak-dampak ke psikologis kita. Lalu yang kelima yaitu solusinya. Kelompok saya tadi sudah berdiskusi secara satu persatu ya, dan solusi mengenai stres akademik ini bisa dikurangi atau diturunkan melalui strategi coping dan kemampuan resiliensi kita masing-masing. Strategi copingnya apa saja, itu yang biasa kita lakukan, yang biasa kelompok kami lakukan. Yang pertama bisa mendengarkan lagu kesukaan, misalkan lagu-lagu metal, kalau yang suka metal, sholawatan, atau lagu-lagu galau ya di kamar, mungkin biar tenang gitu ya. Itu bisa juga jadi strategi coping. Lalu mungkin juga bisa nongkrong sama teman, ngopi-ngopi kayak jajan-jajan kayak di pasar malam misalkan, itu juga bisa gitu. Ada healing, jalan-jalan, ada me time, mungkin yang suka me time sendiri di kamar sambil lihat film, drakor gitu kan, lebih tenang kan pikiran kita. Atau mungkin teman-teman yang lebih suka tidur, kalau banyak tugas mending tidur. Mungkin ya. Ataupun yang sudah punya pasangan, kencan lah tipis-tipis nggak apa-apa. Ya, yang sudah punya pasangan, Rek. Lalu yang suka makan-makan, kulineran juga boleh. Itu bisa menerapkan stres kita dengan menurunkannya stres akademik akibat tuntunan dan tekanan tugas. Mungkin gitu sih, Bu, untuk kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafizky. Kita akan beri tepuk tangan dulu untuk Mas Hafizky dan kelompoknya. Sangat solutif katanya untuk semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hafizky apa sih sebenarnya stres akademik menurut kelompok 3. Dari kelompok 3 tadi, stres akademik itu adalah respon, tadi katanya respon bagaimana seseorang itu menerima stresor, dan bisa jadi stres itu bisa positif, ada yang distres dan eustress, bisa menjadi positif, yang positif dan bisa negatif. Yang repotnya kalau jadi negatif. Tapi kelompok 3 sudah berhasil merancang beberapa alternatif pemecahan masalah terkait bagaimana caranya mengatasi stres akademik versi mereka yang sudah mereka lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana mengatasi stres akademik dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1. Yang pertama untuk pengertian ya. Dari kelompok kami, stres akademik itu menurut kelompok kami adalah stres yang muncul karena adanya tekanan-tekanan atau tuntutan dari prestasi juga belajar. Kemudian persaingan akademik. Sebentar. Wajahnya ini mana? Ya gitu dong, cerah gitu loh. Kan kelihatan wajah gantengnya. Yuk, lanjut. Mohon maaf Bu ya, saya ulangi. Jadi stres menurut kelompok kami itu adalah sebuah tekanan akibat adanya tuntutan-tuntutan persaingan akademik juga prestasi. Nah, dan stres tersebut mengakibatkan dampak emosional dan juga dampak perilaku. Nah, itu dari pengertian menurut kelompok kami. Nah, kemudian ciri-ciri dari stres. Menurut kelompok kami itu ciri-cirinya ada 2, dari ciri-ciri secara emosional juga ciri-ciri secara perilaku. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri dari segi perilaku.
Nah, orang stres menurut kelompok kami itu cenderung menyendiri, kemudian sering menyalahkan orang lain karena mungkin tugasnya belum selesai atau dalam mengerjakan tugas ada kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian melamun dan sering gelisah. Nah, kemudian dari ciri-ciri emosional. Nah, orang stres itu menurut kelompok kami itu sering depresi dan cepat marah. Kemudian murung, cemas, khawatir karena tugasnya belum selesai atau waktu menyelesaikannya itu sulit dan lama. Itu dari ciri-ciri menurut kelompok kami. Kemudian faktornya menurut kelompok kami itu ada 4, yaitu ada tuntutan fisik, tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal. Nah, dari tuntutan interpersonal terlebih dahulu, mungkin setiap orang kan punya goalnya masing-masing, punya tujuan, punya keinginan yang dicapai. Nah, mungkin salah satu dari tujuannya itu tidak tercapai, jadi membuat dia itu bisa jadi stres. Kemudian tuntutan tugas ya, tugas yang dikerjakan itu dalam pikirannya itu terlalu banyak. Nah, jadi membuat dia itu tidak fokus mengerjakan tugas, tapi fokus kepada banyaknya tugas yang dimiliki. Kemudian tuntutan peran dan tuntutan fisik. Mungkin juga perannya dalam kuliah, dalam sebagai mahasiswa itu cukup berat, mungkin ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan stres itu sendiri, stres akademik. Nah, kemudian ada dampaknya. Nah, dampak dari stres akademik ini yang pertama ya, stres ini akan mengakibatkan secara fisik dan secara emosional. Dampaknya itu yang pertama dia akan sulit fokus. Yang pertama itu kalau orang stres akan sulit fokus. Kemudian dia memilih untuk mengerjakan hal lain. Misalnya waktunya mengerjakan tugas A, dia memilih untuk melarikan diri, istilahnya ya, melarikan diri dari tugasnya tersebut. Jadi dampaknya negatif seperti itu, dari dia melarikan diri dari tugasnya. Menurut kelompok kami seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri, menurut kelompok kami itu solusi dari stres akademik itu adalah terapi. Ada banyak terapi ya, dari mungkin terapi psikiatrik, ada terapi keagamaan, terapi obat ya, dan kemudian terapi relaksasi. Nah, mungkin yang sering dilakukan mahasiswa itu adalah terapi relaksasi. Nah, contohnya healing gitu kan ya, nongki-nongki kan ya, ngobrol sama temennya, atau melakukan hal-hal yang disukainya untuk melupakan stres yang sedang dirasakan. Jadi menurut kelompok kami secara pengertian ciri, faktor, dampak, dan solusi seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kelompok 1 atas solusinya. Nah, kelompok 1 punya alternatif mungkin agak hampir sama dengan kelompok 4, ada terapi-terapinya katanya. Tapi ngomongnya terapi gitu. Ya boleh healing katanya kelompok 1, lebih kepada healing kelompok 1. Sekarang bagaimana dengan kelompok 2? Apa hasil diskusinya? Silakan, Mbak Ocha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait stres akademik. Jadi versinya untuk kelompok 2 dari pengertiannya stres akademik di sini itu sebuah respon yang muncul karena adanya rasa banyak tuntutan. Banyak tuntutan dari apa? Dari tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa, oleh mahasiswa seperti itu. Kemudian selanjutnya faktornya. Untuk faktornya itu biasanya dari beban akademik. Nah, ini kenapa kok beban akademik ini biasanya disebabkan adanya banyak tugas sekolah. Jadi adanya pelajaran-pelajaran, terus kemudian waktu selama di sekolah ini yang begitu padat sehingga itu dapat menyebabkan adanya stres akademik karena adanya tuntutan itu. Kemudian yang kedua adalah tekanan untuk berprestasi yang lebih tinggi. Jadi dia dituntut untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Dari mulai nilainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga ada tekanan dari orang tua. Misalkannya nih kan ada orang tua yang bersaing seperti itu. Misalkannya ini tetangga sebelah nih anaknya sudah wisuda, terus sudah lulus dari kuliahnya.
ini kok anak saya kok nggak wisuda, seperti itu. Adanya tuntutan dari keluarganya. Kemudian ada juga prokrastinasi. Jadi adanya penunda-nundaan untuk mengerjakan tugas, jadinya tugasnya menumpuk-numpuk seperti itu. Nah, kemudian itu tadi dari faktornya. Kemudian selanjutnya dari ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya stres akademik di sini yang pertama dari perilakunya itu ada yang tidak ramah atau tidak peka pada kebutuhan orang lain. Nah, ini misalnya kayak mudah marah gitu, tidak peka gitu. Terus kemudian yang kedua terlihat cemas dan juga sedih. Biasanya kalau kita stres itu kan kelihatannya kayak cemas, kok ini kok nggak selesai-selesai ya tugasnya, seperti itu. Kemudian akhirnya sedih. Terus kemudian selanjutnya ciri-ciri yang ketiga adalah susah untuk berkonsentrasi. Jadinya kalau kita susah konsentrasi itu suka lupa sehingga tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Dari tugas-tugasnya itu tidak selesai. Nah, itu tadi dari ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya adalah dampaknya. Nah, dampak dari stres akademik di sini yang pertama adalah performa dalam belajarnya itu menjadi buruk, seperti kurangnya semangat, terus kemudian manajemen waktunya itu juga tidak bagus seperti itu. Kemudian yang kedua ada berdampak pada kesehatan. Nah, karena tugas-tugasnya dia dan juga dari stresnya itu membuat badannya itu tidak sehat, seperti suka pusing, kelelahan, terus nanti akhirnya itu jadi susah untuk tidur, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada solusinya. Nah, untuk solusinya stres akademik di sini yang pertama itu adalah kita dapat mengelola waktu dengan efektif. Seperti apa? Dengan kita membuat skala prioritas atau juga kita dapat membuat sebuah susunan agenda harian kayak bucket list seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan menerapkan metode belajar yang bagus. Contohnya, kita belajar itu juga bisa dengan sambil mendengarkan musik atau belajar dari YouTube. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah ini berdiskusi dengan orang tuanya. Berdiskusi tentang apa? Dengan permasalahannya, belajarnya itu seperti apa, terus itu juga bisa. Terus tadi kan yang dari faktornya kan ada orang tua yang ingin anaknya itu segera lulus, seperti itu ada tuntutan dari orang tuanya. Nah, kita berkomunikasi dengan orang tua, anak ini saya itu begini loh Bu, ini saya itu tidak suka kalau dibanding-bandingkan dengan tetangga sebelah misalnya. Nah, seperti itu. Ini stres akademik dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 atas hasil diskusinya dan ada beberapa alternatif pilihan cara mengatasi stresnya. Yang terakhir dari kelompok 4. Siapa kelompok 4? Saya, Bu. Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Baik, di sini secara garis besar sih sama, Bu, ya, seperti teman-teman yang lain, seperti kelompok yang lain. Jadi di sini pengertian stres menurut kelompok 4, stres akademik, yaitu sebuah reaksi negatif seseorang, baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, stres ini biasanya ditandai dengan depresi yang berlebih yang berhubungan dengan masalah tekanan-tekanan akademik yang dialami oleh siswa maupun mahasiswa. Lalu faktor yang mempengaruhi stres akademik ini, yang pertama ambisi dari diri sendiri untuk berprestasi seperti itu ya. Lalu ada juga ambisi dari orang tua, maksudnya tuntutan orang tua yang menuntut anak tersebut nilainya harus tinggi dan lebih unggul daripada teman-temannya.
lebih berprestasi dan lebih unggul di dalam kelas. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi stres ini adalah tugas yang terlalu banyak dan menumpuk karena penundaan. Mungkin dengan penundaan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi, akhirnya tugas-tugas tersebut ditunda dan akhirnya menumpuk, dan dia pun juga tidak bisa menyelesaikan secara dengan baik. Lalu ada juga tidak adanya motivasi dalam belajar. Karena tidak ada motivasi, seseorang juga bisa mengalami penundaan terhadap tugas. Gitu. Lalu yang ketiga, ciri-ciri dari stres akademik itu berhubungan dengan emosionalnya, Bu. Mungkin mood-nya tidak stabil, sulit berkonsentrasi dalam belajar, dan juga sensitif dan mudah tersinggung terhadap perkataan orang. Lalu dampak dari stres akademik ini juga berhubungan dengan fisik dan emosional ya. Yang pertama, mungkin orang yang mengalami stres ini mengalami kegelisahan dan tentu saja kecemasan yang akhirnya menimbulkan depresi. Lalu juga imun yang menurun. Jadi imunnya itu jadi menurun dan mudah sakit-sakitan, berdampak kepada fisiknya. Lalu juga orang itu juga merasa dirinya itu kadang tidak berguna dan mengakibatkan depresi tadi, gelisah, dan akhirnya seperti yang di video yang ditayangkan tadi, ujung-ujungnya juga bunuh diri seperti itu. Nah, di sini solusi dari stres akademik, untuk mengurangi stres akademik menurut kelompok kami, yang pertama, berusaha segera mungkin menyelesaikan tugas tanpa menunda. Jadi mengutamakan tugas seperti itu. Dan jika ada tugas yang mungkin kurang dimengerti, itu kita bisa mencari referensi lain. Mungkin bisa lewat Google, lewat YouTube, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita bisa menghibur diri. Ini ya tadi, ya dengan liburan, itu menyukai apa yang hobi kita, melakukan hobi kita yang kita sukai. Lalu kita juga menjaga pola makan kita ya, menjaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi tentunya, seperti minum vitamin dan makan makanan yang berprotein untuk meningkatkan konsentrasi agar kita mudah memahami pelajaran. Lalu yang terakhir, mungkin bisa dengan mendengarkan musik relaksasi ya, untuk mengembalikan dan mengatur mood kita, seperti itu. Sekian Bu dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 atas penyampaian hasil diskusinya. Nah, teman-teman, dari kelompok 4 dan tadi yang terakhir, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, sudah mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Apa sih sebenarnya stres akademik, faktor ciri-cirinya, faktor penyebabnya, dampaknya, sampai semua kelompok itu sudah memberikan alternatif pemecahan masalah kalau kita mengalami stres. Seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita sudah tahu nih kalau kita mengalami stres kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada berbagai macam alternatif yang sudah diberikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4 jika kita mengalami stres. Guria ingin tanya sekarang, apa sebenarnya alternatif? Setiap orang punya cara. Setiap orang memiliki cara untuk mengatasi stres itu masing-masing. Nah, Buria ingin tahu masing-masing dari mahasiswa di sini. Kalau Anda dari beberapa alternatif yang sudah disediakan oleh teman-temannya dalam kelompok, kira-kira kalau Anda mengalami stres, lebih sukanya ngapain gitu untuk bisa meredakan stres itu. Misalnya Ocha sukanya ngapain? Kalau saya pribadi itu kalau misalkannya stres itu saya suka makannya mie, Bu. Mie Iya. instan? Iya. Ya, Wah, murah sekali ya ini. Iya.
Saya suka makannya mie instan kuah yang rasa soto itu enak Bu. Nah, jadi kalau selesai makan itu jadinya enak langsung fresh plong gitu Bu. Buat tugas lagi. Oke, Ocha. Terima kasih. Hilda lebih suka ngapain Hilda? Kalau Hilda mengalami stres, apa solusinya dari Hilda? Kalau solusi aku ya aku stres dari SMA ya udah biasa. Itu biasanya aku doa sambil nangis itu aja. Oh, saya oke, doa sambil nangis. Ya. Deno ngapain Deno? Saya nongkrong sama teman-teman terus sama main Uno gitu. Nongkrong. Nah, kalau Mas Hafid suka ngapain? Kalau saya tidur, Bu. Tidur. Wah, oke, good. Kalau Andrian? Kalau saya lihat TikTok, Bu. Oh, lihat TikTok. TikToker ini ternyata ada di sini. Oke. Asba. Kalau saya dengar lagu metal. Oh, dengar lagu metal. Oke juga. Kalau Mas Hafizki, ngapain Mas Hafizki? Dalam Bu. Iya, kalau Mas Hafizki ngapain? Kamu ngapain kalau stres? Oh, kalau saya lebih ke ngopi sama me time, Bu. Misalkan di rumah, di kamar gitu ya, matikan lampu, nyeduh kopi sama lihat nonton YouTube. Oh. Saya suka tenang soalnya, Bu. Iya. Iya, sip. Oke, jadi dari beberapa teman semuanya tadi mereka punya versi terbaik masing-masing bagaimana mengatasi stres. Saya berharap teman-teman yang lain mungkin yang masih nanti, saya mau ngapainnya kalau stres. Nah, sudah terbentuk nih, kira-kira banyak sekali sebenarnya, tidak ada masalah yang tidak bisa teratasi termasuk stres ini. Artinya ketika kita mengalami stres, ada banyak sekali alternatif penyelesaian yang bisa kita lakukan yang lebih positif yang itu bisa membantu kita menurunkan tingkat stres kita. Nah, yang semuanya tadi sudah dipaparkan oleh kelompok dan masing-masing teman-teman kalian juga sudah memberikan ulasan atau memberikan apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami stres. Nah, cukup menarik pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi kita sudah membahas dari tadi itu tentang stres akademik. Saya ingin nih memberikan dengar dari satu atau dua orang dari kelas ini yang bisa menyimpulkan apa yang bisa Anda dapatkan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Siapa kira-kira yang bersedia? Dan sore hari ini saya belajar bla bla bla. Silahkan, boleh. Yati. Wah. Mbak Yati Ya, dengar Ibu. suara Ibu? Aduh. Ya. Ya, Ibu. Jelas nggak Bu suara saya? Sip. Ya. Apa? Selama ikut ini banyak sekali ini Bu apa saya sharingnya itu Bu tentang stres akademik karena juga yang stres akademik tertekan dengan tugas-tugasnya. Jadi di sini kayak sangat membantu Ibu dengan adanya bidang klasikal ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Oke, Mas Hafid, gimana Mas Hafid? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Pertanyaannya bisa diulang? Sore ini belajar apa dan apa yang bisa disimpulkan atau diberikan saran terkait apa yang kita bahas pada sore hari ini? Di sore hari ini bisa mengerti bagaimana tentang stres akademik ini dan cara apanya itu kayak cara menanganinya seperti itu, Ibu. Jadi punya gambaran bagaimana cara bagaimana menangani stres akademik ini.
Oke. Artinya, oke, terima kasih. Jadi teman-teman bisa pahami berarti stres akademik itu adalah apa kesimpulannya sebenarnya? Pengertiannya tadi? Apa itu stres akademik? Apa Mbak Ocha? Jadi stres akademik itu sebuah respon yang muncul karena adanya stresor seperti tugas-tugas, tekanan tugas yang banyak yang harus diselesaikan oleh pelajar mahasiswa. Oke, terima kasih Mbak Uca. Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa stres itu sebenarnya respon kita terhadap stresor. Dan stres adalah gejala alamiah. Setiap orang pasti, namanya orang hidup, pasti pernah mengalami stres gitu ya. Berarti stres, kalau masih mengalami stres berarti kita masih hidup gitu ya. Karena itu adalah gejala alamiah, semua orang pernah mengalami itu. Nah, harapannya nanti setelah ini teman-teman sudah punya alternatif penyelesaiannya. Apa yang harus dilakukan. Oke, teman-teman, sangat menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Sayangnya waktunya sudah habis, jadi kita harus selesaikan sore ini terkait stres akademik dan bimbingan klasikal ini. Terima kasih sudah hadir pada Zoom meeting ini di kegiatan bimbingan klasikal. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan bertemu lagi dengan topik-topik selanjutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari Bu Ria selama kita mengikuti kegiatan ini. Saya tutup kegiatan bimbingan klasikal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.